يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد بر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفاسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لرضاء الله تبارك وتعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع من علمني وجميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين في مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها، خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام محمد نواوي بن عمر وأصوله وفروعه، وإلى حضرة الشيخ سالم بن سمير الحضري وأصوله وفروعه، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وأدام النبع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وخامسها حج البيت، أي قصده للحج أو العمرة، من استطاع إليه سبيلا، وهو من الشرائع القديمة، بل ما من نبي إلا وحج، خلافا لمن استشنى هودا وصالحا. وروي أن آدم حج 40 سنة من الهند ماشيا، وعيسى يحتمل أنه حج قبل رفعه إلى السماء، أو أنه
yahujju hina yanzilul arda wa fil khabari man qada nusukahu wa saliman nasu min yadihi wa lisanihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa infaqud dirhamil wahidi fi dhalika ya'dilu alfa alfin fi ma siwahu rawahu at-Tirmidzi. Wa warada fil khabari annal baital harama yahujjuhu kulla amin sab'una alfan minal bashari fa idza naqasu an dhalika atammahumullahu azza wa jalla minal malaikati wa idza zadu ala dhalika yaf'alullahu ma yuridu wa annal baital ma'mura fis sama'ir rabi'ati tahujju ilaihi al malaikatu kama tahujjul basharu ilal baitil harami. Maka berkata penyusun ini kitab Al-Syekh Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar radhiyallahu anhu. Semoga malam ini kita dapat barakah dari beliau dan ilmu-ilmu beliau atas perkenan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti malam ini Allah mudahkan diri kita buat bisa kumpul bersama-sama mengkaji kitab beliau. Semoga ini isyarat Allah giring kita buat dapat keberkahan. Katanya beliau, lanjutan dari pengajian kita yang kita terakhir baca di malam 27 Ramadan. Alhamdulillah malam ini kita buka kembali. Wa khamisuha, dan bermula yang kelimanya daripada arkanul Islam, yang kelima daripada rukun-rukun Islam. Hijjul baiti, itu hijjul baiti berhaji ke Baitullah. Maknanya maksudnya kata Syekh, qasduhu, menuju ia, man, siapa aja itu orang, qasduhu, menuju bait, lil haji, untuk haji, awil umrati, atau umrah. Jadi hajju atau hijju boleh dibaca hajju, boleh dibaca hijju. Maknanya haj atau hij itu qasdun, maknanya menuju. Orang yang sedang berjalan menuju Baitullah disebut haji, gitu. Disebut haji. Nah, orang yang menuju Baitullah lil haji awil umrati, untuk berhaji dan umrah atau umrah. Man istata'a, siapa saja yang mampu oleh siman itu, ilaihi, kepada bait, apanya, sabilan, perjalanannya. Jadi rukun Islam yang kelima ialah berhaji ke Baitullah, menuju rumah Allah, baik dalam rangka haji ataupun umrah. Maka kata Tuan Syekh radhiyallahu an, wa huwa, dan bermula dia haji, minas syara'i, itu di antara syariat-syariat, al-qadimati, yang qadim, yang lalu. Jadi dia bukan hanya dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadimah, bahkan terdahulu sudah pada berhaji. Bukan perkara baru haji ini. Bukan cuma zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kita, dari dulu katanya haji, kata saya. Bahkan
Ma min nabiyyin, tidak ada di antara seorang nabi pun illa kecuali wahajja, dan bermula dia itu hajja, berhaji. Ada takdirnya di situ. Illa kecuali takdirnya, wahwa kecuali dia nabi itu hajja, berhaji siapa nabi. Maka kata Tuan Syekh, bahkan tidak ada seorang nabi pun yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala kecuali semuanya berhaji. 124.000 nabi katanya ulama dalam riwayat, semuanya berhaji. Ya Allah. Khilafan, ada perbedaan, liman kepada orang atau seorang ulama, istashna'hu dan wa salihan, yang mengecualikan oleh man itu Nabi Allah Hud dan Nabi Allah Saleh alaihi wassalam. Jadi katanya ulama dalam riwayat, di antara para nabi ada dua katanya, satu pendapat, satu gil, satu perkataan. Dari 124.000 nabi tersebut ada dua orang yang tidak berhaji, yaitu Nabi Allah Hud dan Nabi Allah Saleh. Tapi yang pertama ditampilkan oleh beliau, semua nabi berhaji. Ada khilaf, berarti ada perbedaan di antara ulama. Waruya, dan diriwayatkan, anna Adama, sesungguhnya baginda Adam alaihissalam, hajja, itu berhaji Nabi Adam, arba'ina sanatan, 40 tahun, minal Hindi, daripada negeri Hindustan, masyian, halnya dalam keadaan berjalan. 40 tahun saudara berhaji Nabi Adam, 40 tahun baru nyampe, 40 tahun baru nyampe ke Baitullahil Haram. Baitullahil Haram baru nyampe 40 tahun. Berarti kalau waiting list kita saat ini 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Nabi Adam, bapak moyang kita, 40 tahun baru nyampe. Jalan kaki. Lantaran apa? Lantaran jauhnya dan enggak ada penunjuknya. Cuma disuruh haji. Haji ya Adam. Allah suruh haji. Disitulah dia bertemu dengan ibunda Hawa alaihissalam. Suruh haji dia. Dari negeri Hind sampai ke Mekah, Baitullahil Haram, 40 tahun baru nyampe. Jadi kalau kita saat ini ada rezeki, daftar aja. Nabi Adam 40 tahun baru nyampe. Wah, kita umpamanya waiting list, kita daftar haji, oh ternyata kita dapat 20 tahun kemudian. Belum seberapa ya? Karena udah 20 tahun kita nanti, begitu hari hanya kita berangkat, langsung berangkat kita. 9 jam ya, 12 jam. 9 jam, nyampe kita. Wah, Nabi Adam jalan kaki. Dulu belum ada Google Map. Belum ada Google Map. Ya Allah, suruh jalan. Emang ditunjukin Allah Ta'ala tempatnya di sini, Dam? Enggak, berhaji, Dam. Kemana saya berhaji? Ke rumah yang pertama kali diangkat, yang dibikin oleh Allah. Awwalu baitin wudi'a linnas, katanya Allah Ta'ala dalam Quran. Awwalu baitin, yang mula-mula rumah, wudi'a linnas, yang dibangun, yang diletakkan buat manusia, lalladzi bi Bakkah, itu yang ada di Bekkah atau Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Baitullahil Haram. Rumah pertama. Maka kata tafsir Jalalain, ketika semuanya masih dalam keadaan air, masih air, Allah bentuk Ka'bah Musyarrafah, dari situ kemudian timbul daratan, menyebar. Yang pertama kali bisa ditempatin itulah Baitullahil Haram. Wah, Nabi Adam turun ke bumi, turun ke negeri Hind. Suruh haji sama Tuhan, sama Allah Azza wa Jalla, baru nyampe 40. Kita
Kita punya duit di musim haji, kewajiban kita daftar haji. Kita punya rezeki di musim haji, rezekinya lebih dari cukup, maka kewajiban kita daftar haji. Wah, yang ngurusin kagak danta umpamanya, maka kita bukan kewajiban kita. Kita berdoa mudah-mudahan mereka dapat taufik hidayah. Sebab mereka sedang ngurusin tamu-tamunya Allah Ta'ala. Nah, orang kalau dia sekarang ngeluh, wah aneh lama nih kalau daftar haji sekarang, ntar tahun berapa dia berangkat, belum tentu aneh hidup kata dia. Apalagi kalau ente punya rezeki di musim haji, ente kewajiban berarti, ente daftarnya enggak, wah fasik berarti. Sebab dia rukun agama, kalau yang punya rezeki. Mudah-mudahan kita semua punya rezeki, bisa daftar haji dan bisa dapat cepat berangkat haji. Mudah-mudahan yang ngurusin bener ngurusinnya. Amin. Mudah-mudahan. Walhasil, jadi 40 tahun baru nyampe. Jangan putus asa ya, jangan putus asa. Dan untungnya lagi daftar umpamanya daftar sekarang di tahun 2021. Umpamanya waiting list kita 20 tahun. Selama 20 tahun kita pahala haji gratis. Kata ulama, an-nadhir hadir. Orang yang menunggu seakan-akan melakukan, hadir dia. Jadi setiap tahun dapat pahala haji kan lumayan ya. Apalagi ngurusinnya benar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik wal hidayah. 40 tahun ya. 20 tahun jalan kaki, Masya Allah. Jalan kaki, ya Allah, bapak moyang kita sendiri-sendiri. Siapa yang mau ditanya? Kali ada orang nongkrong, nggak ada. Nggak ada yang ditanya sama Nabi Adam, nggak ada. Jalan sendirian. Bini di mana tahu? Ya Allah, kesian bapak moyang kita kan. Wa Isa, dan ada riwayat juga. Wa Isa, atopnya wa anna Isa, dan bahwasannya Nabi Isa yuhtamalu, itu disangka atau boleh jadi, bisa jadi, annahu, bahwasannya dia Nabi Isa hajja, itu berhaji beliau alaihi salam, qabla rab'ihi ila samai, sebelum diangkatnya Nabi Isa ke langit. Jadi sebelum diangkat, katanya ulama, ada riwayat beliau sudah berhaji. Au annahu, atau bahwasannya beliau Nabi Isa alaihissalam, ada riwayat yang lain, yahujju, akan berhaji Nabi Isa alaihissalam hina, ketika yanzilul arda, turun ke bumi. Jadi besok saat beliau turun, dia akan berhaji ke Baitullahil Haram dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada seorang nabi kecuali berhaji. Kita hamba Allah disuruh haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dari kita ada di ujungnya di bahasannya. Dah lanjut. Wa fil khabari, dan itu ada keterangan di dalam khabar atau hadis. Apa bunyinya? Bermula man qada nusukahu, bermula siapa saja orang itu qada, dia tunaikan, dia menunaikan, nusukahu, akan manasik-manasiknya. Ada orang tunaikan manasik, berangkat haji ataupun umrah. Wa saliman nasu, dan selamat orang lain, min yadihi, dari tangannya. Tangannya enggak ganggu orang, enggak bikin orang terganggu dengan tangannya. Wa lisanihi, dan selamat juga orang lain dari lisannya. Ucapannya enggak bikin orang tersinggung, atau dia enggak bicara-bicara yang kotor. Maka katanya khabar tersebut, hadisnya berbunyi, ghufira lahu, diampunin, lahu baginya, apa, ma taqaddama min dambihi,
apa-apa yang terdahulu min dzambihi dari dosanya, wa ma ta'akhkhara dan apa-apa yang kemudian. Dosanya yang dulu, yang kemudian diampunin Allah Ta'ala, maghfuran lahu. Jadi apa maksudnya itu? Bersih itu, jadi makhluk bersih. Ada manusia jalan di muka bumi enggak bawa dosa. Mau kita? Ya Allah. Ada orang-orang yang diistimewakan nama Allah Ta'ala terpelihara dari dosa. Dosanya yang lalu dihapus Allah Ta'ala. Dosa yang kemudian dihapus sama Allah Ta'ala, diampunin. Berarti terpelihara dari dosa. Siapa mereka? Orang yang tunaikan manasiknya. Apa enggak pengen kita begitu? Ya Allah, luar biasa. Kalau dia mati maghfuran. Pantas kalau di dalam satu hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Enggak ada balasan yang lain kecuali surga. Saking udah enggak punya balasan lain, surga udah. Kemudian dikatakan, ya mudah-mudahan Allah berikan kita taufik wal hidayah. Wa infaqud dirhamil wahidi, dan menafkahkan satu dirham, dirham yang satu atau satu dirham 50 ribuan ya konversinya kan. Bidzalika, di dalam yang demikian itu, di dalam urusan haji, baik ongkosnya, baik dia bikin ratibnya, baik ntar dia beli buat oleh-oleh buat saudara dan tetangganya, dia siapin tuh kan. Itu kan semua dalam rangka nafkah haji, baik ongkosnya, perjalanannya, bekalnya, atau bikin ratibnya sekalian, atau beli oleh-oleh, itu kan disiapin tuh. Maka katanya Nabi, satu infak dirham, satu dirham dia infakkan, dia nafkahkan di situ, ya'dilu sebanding alpin fi ma siwahu, 1000 pada apa yang selainnya. Berarti 1 juta. 1 dibalas 1 juta. Masya Allah. 1 dibalas 1 juta. Kalau Anda keluarkan, katakanlah dulu orang, ya Allah, Anda jual tanah dulu ribuan hektar baru haji, ribuan meter. Katakanlah sehektar, berapa hektar berapa ribu meter? 10.000. Dia bilang, Anda dulu jual tanah sampai 1 hektar, 10.000 meter. Buat haji, ya, dia nyesel tuh. Dia nyesel umpamanya tuh aki-aki. Ya Allah, coba dulu gua kasih anak-anak gua ngejual dulu. Sekarang berapa semeter umpamanya? Umpamanya kan? Di sini aja udah 3 juta sampai 5 juta. Di pinggir jalan bisa 20 juta. Kalau dihitung, dia jadi mikir tuh, oh nggak ada artinya itu. Sebab 1 dirhamnya Allah balas 1 juta. Kalau dia keluarkan, katakanlah waktu itu dia berangkat haji 500.000 rupiah, 500.000 rupiah umpamanya, berarti dia mendapatkan balasan dari Allah 500 juta. 500 juta. Karena 1 dirham, 1 dibalas 1 juta. Nah 1 juta dikali 500.000, 500 miliar, Masya Allah. Kalkulator kita nggak nampung, saudara, nggak nampung. Oh, jadi nggak ada bandingannya, udah, nggak ada bandingannya. Masya Allah, luar biasa ya. Dermawan betul Allah Ta'ala. Nabi yang bilang kan, 1 dirham dibalas 1 juta, 1 dibalas 1 juta. Kita ongkos haji 35 juta, 40 juta katakanlah. Kita keluarkan 1 dibalas 1 juta. Masya Allah. Jadi kalau ente relakan itu semua, pasti tunai Allah balas. Tunai Allah balas. Kemudian dikatakan lagi, Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini Imam At-Tirmidzi. Tadi yang pertama hadis yang bahwasanya orang yang tunaikan manasiknya dosanya terampuni yang kemudian maupun yang lalu-lalu, itu ada di dalam keterangan kitab Jamus Shagir. Nomor hadis di 8.000
di kitab Jami'us Sagir. Man qadha nusukahu wa saliman nas min yadihi wa lisanihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ada dalam kitab Jami'us Sagir nomor hadis 8959. Nah, keterangan yang kedua ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Katanya guru kita dulu waktu kita ngaji, boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca Turmudi, boleh dibaca Tarmudi. Gitu ya. Boleh Tarmudi, boleh Turmudi, boleh Tirmidzi. Kira-kira lidah ente yang pas apa nih kira? Nah, boleh 3 wajah bacanya. Wa warada fil khabari, dan datang satu keterangan di dalam khabar hadis, annal baital harama, bahwasanya baital haram Ka'bah al-musyarrafah, yahujjuhu kulla amin, berhaji ke Baitillahil Haram kulla amin, di tiap tahunnya, 70,000 minal basyari, 70,000 daripada bangsa manusia. Jadi Allah dah janji sama Ka'bahnya, sama baitnya, nanti tiap tahun yang berkunjung ke kamu wahai Baitullah 70,000 umat manusia. Fa idza naqasu, maka apabila kurang jumlahnya, enggak sampai 70,000 yang musim Covid. Berapa orang yang haji tahun kemarin? Andalika, dari jumlah tersebut, dari yang demikian itu jumlah maksudnya 70,000, atammahumullahu azza wa jalla, menyempurnakan mereka bilangan yang 70,000 itu manusia oleh Allah azza wa jalla minal malaikati, daripada bangsa malaikat. Jadi andai kata umpamanya yang sehaji cuma 10 orang umpamanya, berarti di situ akan ada berapa? 60.990. Ya, segitu. Karena orangnya cuma 10. Berarti yang lain bangsa. Pokoknya minimal tiap tahun 70,000. Wa idza zadu, dan apabila bertambah atau lebih jumlahnya, ala dzalika, atas yang demikian itu 70,000, lalu begitu dihitung orangnya sampai ada berjuta-juta umpamanya, maka kata khabar tersebut, yaf'alullahu ma yurid, Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dapat izin tahun ini katanya Tuhan azza wa jalla 1 juta orang yang berangkat. Tahun ini diizinkan cuma 10 orang yang berangkat. Yang lainnya bagaimana ya Rabb? Malaikat yang haji. Jadi semuanya itu aturan Allah Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Wa annal baital ma'murah, dan sesungguhnya baital ma'mur bis sama'ir rabi'ati, di langit yang keempat, tahujju ilaihi, berhaji kepadanya, al malaikatu, para malaikat Allah, kama tahujjul basyaru, sebagaimana berhaji manusia, ilal baitil harami, ke Baitil Haram. Jadi kalau kita hajinya ke Ka'bah al-Musyarrafah Mekah, malaikat hajinya ke Baitul Ma'mur. Wa katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khabar, tiap hari yang masuk ke Baitul Ma'mur 70,000 malaikat tiap hari. Tiap yang masuk enggak keluar lagi. Jadi berapa malaikat jumlahnya? Kalau tiap hari 70,000, yang udah masuk enggak bakal keluar lagi kata Nabi. Masya Allah. Itu panjangnya Baitul Ma'mur perjalanan 500 tahun dalam satu keterangan dalam kitab namanya Usfuriyah. Jadi panjangnya Baitul Ma'mur, tingginya 500 tahun perjalanan. Kayak apa ya? Nggak bisa diukur sama kita deh, nggak bisa diukur sama kita. Nah,
Kalau jadi panjat pinang repot. Susah. Masya Allah, Masya Allah. Nuktatun. Ini sebuah masalah yang lembut, yang halus, katanya Tuan Syekh. Hukiya dihikayatkan an Muhammad ibn al-Munkadiri. Ada satu hikayat yang datang dari seorang tabi'in namanya Muhammad ibn al-Munkadir. Tabi'in. Jadi tabi'in itu siapa? Muridnya sahabat. Kalau sahabat muridnya Nabi. Orang yang ketemu Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Biar dia ketemu Nabi, tidak beriman dengan Nabi, bukan sahabat. Bukan sahabat. Ya, bukan sahabat. Kayak siapa? Mujal. Ketemu sama Nabi tapi enggak beriman sama Nabi, enggak akan sahabat. Wa kalau tabi'in muridnya sahabat, mulazamah dengan sahabat. Di antara mereka ada yang namanya Muhammad ibn al-Munkadir. Beliau lahir di dalam kitab Hilyah. Diterangkan beliau lahir di tahun ke-30 Hijriah. Berarti Nabi sudah wafat. Nabi kita wafat tahun berapa? Hah? Tahun 10 tahun Nabi di Madinah baru boleh wafat. Karena Nabi kan diutus umur 40, wafat umur 63. Di Mekah 13 tahun. Berarti 50. Hijrah ke Madinah umur 53. Nah, begitu tahun ke-10 Nabi hijrah, Nabi di Madinah, wafatlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi udah 20 tahun wafat. Lahirlah Muhammad ibn Munkadir. Katanya ulama di zamannya huwa sayyidul qurra. Panglimanya para qurra, orang-orang yang ahli qiraat. Beliau panglimanya. Dan beliau wafat di tahun 130 Hijriah. Berarti umurnya berapa itu? 30 lahir, wafat 130. Berarti kurang lebih 100 tahun umurnya. Ada seorang namanya Ibnu Mujashin. Dia berkata, "Inna ru'yata Ibnul Munkadir nafa'a lidini." Sesungguhnya memandang wajahnya Muhammad bin Munkadir itu memberi manfaat buat agamaku. Jadi orang soleh melihat Muhammad ibn Munkadir punya manfaat buat agama, buat agamanya. Kita lihat wajah Muhammad ibn Munkadir, maka di hati kita kepengen sholat, kepengen puasa, pokoknya buat agama kita manfaat. Kayak apa itu orang tuh wajahnya? Bagaimana kita jahat ini saat sekarang kita teman kita, wah makan soto, enggak? Begitu lihat dia, wah makan tempe nih sama dia. Jadi ngeliat dia, ingatnya kuliner. Ngeliat dia ingatnya kuliner. Yang repot ngeliat dia dosa kita ingat, wah ini dia ini repot udah itu makhluk repot, kesian ya. Karena itulah dalam satu hadis diterangkan dalam kitab Wasiatul Mustafa, kun basyashin katanya, jadilah orang yang murah senyum. Fa innallaha kun basyasan, jadilah orang yang wajahnya ceria. Fa innallaha, maka sungguh Allah itu yuhibbul basyasin, senang dengan orang yang mukanya ceria atau manis. Dan Allah enggak suka yakrahu karihal wajhi al-abus, mukanya asem. Ada orang mukanya asem, ada enggak? Begitu lihat kita melengos. Salah kita apa ya? Umpamanya gitu. Walhasil. Masya Allah, Masya Allah.
Jadi Muhammad bin Kadir wajahnya dipandang orang itu punya sesuatu dalam dirinya bermanfaat dalam agama. Kemudian beliau ini diterangkan kalau dia ditanya hadis atau dia bawa riwayat hadis, dia bilang begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis sudah, nangis. Kadang-kadang nangis itu sampai dia tidak jadi meriwayatkan hadis. Berarti cintanya luar biasa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita didengarkan Nabi Muhammad sampai menitik air mata kita. Wah, Muhammad bin Kadir kalau bawa hadisnya Nabi, dia bilang qala Rasulullah, nangis sudah, enggak kuat dia. Kadang-kadang enggak sampai bawa riwayat tersebut. Dan beliau bilang di antara perkataan yang masyhur, kabattu nafsi 40 sanatan hatta istaqamat. Aku berjuang, katanya. Aku berjuang 40 tahun sehingga aku bisa istiqamah. Aku berjuang melawan nafsuku 40 sanatan 40 hatta istaqamat sehingga dia menjadi istiqamah. Jadi beliau baru dapatkan istiqamah itu setelah berjuang 40 tahun. Wah gitu ya, baru ngaji seminggu sekali. Ngaji baru setahun. Doain aneh bisa istiqamah. Ya Allah. Kayaknya luar biasa ulama dulu ya. Aku berjuang itu 40 tahun baru aku dapat istiqamah. Dan tiap malamnya salat malam. Sampai di antara amalannya Muhammad ibn Munkadir radhiyallahu anhu, beliau satu malam enggak sembahyang malam, dia cuma mijitin ibunya sampai subuh. Jadi qiyamul lailnya mijitin ibunya sampai subuh. Kita sejam udah enggak kuat. Ampunnya. Semalaman mijitin emaknya. Emaknya tidur masih dipijitin. Dia takut emaknya bangun, dia enggak ada. Sampai redanya. Begitu dia kelar itu, dia taruh wajahnya, mukanya, palanya di tiduran ditaruh di tanah. Injek muka saya, katanya kepada ibunya. Injek muka saya ya Umi. Injek muka saya. Supaya jangan ada sampai perasaan apapun di hatinya kepada ibunya. Kayak betul orang itu. Ya Allah. Injek wajah saya. Boleh kau injek wajah saya wahai Umi. Kayak begitu enggak pernah. Kita di awal udah sakit hati. Ya Allah. Radhiyallahu anhu Muhammad ibn Kadir. Nah, sedikit itu tentang Muhammad ibn Munkadir radhiyallahu anhu. Seorang tabi'in, Sayyidul Qurra. Nah, beliau ini katanya ini riwayat yang kita akan sampai kita bacakan kepada kita. Annahu hajja 33 hajjatan. Beliau sudah berhaji 33 kali haji. Wah, 33 kali haji. Ya Allah, ini satu aja belum gitu. Allah yassir lana. Waqfatan apa? Kemudian falamma kana. Beliau sudah berhaji 33 kali haji. Falamma kana akhiru hajjatin hajjah. Maka ketika adalah akhir haji yang dia berhaji kepadanya, jadi yang ke-33, qala berkata dia, wa huwa bi Arafatin, dan sedangkan beliau radhiyallahu an Muhammad ibn al-Munkadir sedang ada di Arafat, sedang di padang Arafah. Kemudian dia kata, Allahumma, wahai Allah, innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau wahai Rabb, ta'lamu itu mengetahui, anni bahwasannya aku, kata Tuan Syekh Al-Munkadir, Ibn Al-Munkadir, waqaftu fi mawqifi hadha, aku sudah wukuf di tempat mawqif ini, tempat wukuf ini, hadha 33 waqfatan, 33 kali wukuf. Dia ngomong sama Tuhan, ya Rabb, wahai Allah, duhai Allah, engkau lah yang mengetahui
Aku sudah wukuf di tempat ini 33 kali. Fawahidatun an fardi. Maka yang satu, wahai Allah, yang pertama kali an fardi, atas dari kewajibanku. Yang pertama sebagai kewajiban dariku ya Rabb. Wasaniyatu, dan bermula yang kedua itu an abi, dari ayah saya. Jadi haji yang kedua dia bikin badal. Dia bikin badal haji buat ayahnya. An ummi itu untuk ibu saya. Nah, keterangan ulama dalam satu riwayat, kalau hadiah ibu dulu. Oke, kan kita bingung nih. Kita punya duit, nih ngasih bapak dulu apa mak dulu? Maka katanya ulama ngasih ibu dulu. Tapi kalau ada perintah suruhan, bareng mau main nyuruh, katanya ulama, bareng nyuruhnya yang mana dulu nih? Maka kalau perintah ayah dulu. Sebab laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin rumah tangga adalah laki-laki. Kalau beri hadiah ibu dulu. Kalau turut perintah ayah dulu. Itu katanya ulama. Itu pakai ilmu ya, pakai ilmu. Lalu dia bilang, haji saya Rob buat saya, kemudian kedua ketiga buat orang tua. Bikin badal berarti dia. Kemudian dia bilang, wa ushiduka ya Rabbi, dan tolong aku akan menjadikan engkau saksi ya Rabbi, duhai Tuhanku, anni, sesungguhnya aku, qad wahabtu, aku hadiahkan, as-salasina, yang 30. Kan 33. Pertama buat saya ya Allah, yang kedua dan ketiga buat orang tua. Lalu yang 30 buat siapa ini, kata dia. Maka dia bilang, maka yang 30 ini wahai Allah, liman waqafa mauqifi hadza, buat orang yang wukuf di tempat wukufku ini, di Arafah maksudnya. Walam tataqabbal minhu, dan sedangkan kau tidak menerima haji, entah dari harta yang haram atau sebagainya. Jadi dermawan gitu ya, sempet mikirin orang. Ibadah itu bisa mikirin orang kan luar biasa. Ibadah kadang-kadang pengen kita dipuji doang. Ini yang tabi'in, dia berhaji 33 kali, yang kemudian 30 ya Rabb buat orang. Siapa orang yang berhaji kemari, wahai Allah, kalau enggak terima karena banyak syarat yang kurang atau rukun yang kurang. Dia bilang begitu. Itu ulama punya rahmat kepada umat begitu, ulama. Kemudian dikatakan dalam riwayat ini, falamma dafa'a ay rahala, maka tatkala beliau berangkat, udah kelar wukuf berarti ya, min Arafatin, dari Arafah, nudia, diseru, ada suara yang menyerunya, ya ibnal Munkadiri, wahai putra Munkadir, katanya, atatakarramu ala man khalaqal karama wal juda, apakah engkau merasa lebih dermawan melebihi ia yang menciptakan kedermawanan? Padahal itu kan baik ya. Padahal itu luar biasa rahmatnya ulama kepada umat. Dia ngomong begitu, yang 30 saya hadiahin buat orang yang berhaji, engkau enggak terima ya Allah. Maka begitu beliau berangkat, wahai Ibnul Munkadir, apakah kau merasa lebih dermawan dari yang menciptakan kedermawanan? Katanya. Wa izzati wa jalali, dan demi keagunganku dan kebesaranku, qad ghafartu, sungguh telah aku ampuni, liman yaqifu fi Arafat, bagi orang yang wukuf di Arafat. Siapapun dia wukuf di Arafat, sudah diampuni oleh Allah Ta'ala berarti. Qabla, sebelum
an ahluqa Arafat, sebelum aku ciptakan Arafat sudah tertulis. Bi alfayam, 2000 tahun sebelum Allah ciptain Arafat, Allah sudah tetapkan siapa orang yang wukuf di Arafat dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. 2000 tahun sebelum. Jadi itu berarti luar biasanya ibadah haji Baitillahil Haram. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan ke sana, berikan hidayah wa taufik bisa berhaji ke Baitul Haram. Kalau kita punya rezeki yang nomplok, bolehlah kita daftar haji. Berangkatnya kapan? Enggak, bukan urusan saya berangkatnya. Ada yang ngurusin. Yang ngurusin umpamanya belum danta, ya kita doain biar danta. Kita doain udah. Urusan dia sama Allah Ta'ala. Kalau kecuali kita punya hubungan sama dia, saudara kita yang ngurusin nih, atau kita punya kekuasaan yang ngurusin itu, kita bisa bantuin dia. Tapi kalau kita sebagai orang yang nggak ada hubungannya, emang dia yang ngurusin, kita berdoa sama Allah Ta'ala mudah-mudahan mereka dapat hidayah wa taufik. Karena masih ada, kalau mau masih ada kan, masih ada waktu kalau masih ada waktu, mudah-mudahan Allah kita dapat hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا ولا هم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. وزمان أنت حاكمه زال ما فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. كل يوم نرتجي فرجا ربي عاجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
الجنة